Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Cicalengka, Bandung. Masya Allah, makasih banyak sudah mampir ke studio Islam Itu Indah dan juga jamaah Islam Itu Indah yang di rumah yang dirahmati Allah. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah Kutunggu Kalian di Rumah Masa Depan. Insya Allah. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan ya tentang ketika anak azan dikubur ibunya. Ini di tayangannya. Ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sedih banget pastinya ya. Pada saat kita tahu orang tua kita meninggal, terutama ibu gitu ya. Terus kita menguburkan, kita azan itu, ya Allah, dengkul tuh lemes, dunia serasa hancur, benar-benar Masya Allah luar biasa. Nah Ustaz Syam, ada juga yang bilang nih katanya beberapa pendapat ulama bahwa katanya roh orang tua yang kita telah wafat itu datang ke langit dunia dan juga mengunjungi rumahnya dan melihat di keluarganya dan menyampaikan pesan yang begitu sedih. Mohon izin nih, penjelasannya seperti apa? Silakan Ustaz Syam, tepuk tangan buat Ustaz Syam. Baik guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Habib Utsman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah, Al-Qur'an surah As-Sajdah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. ثم إلى ربكم ترجعون. Kemudian kepada Tuhan kalianlah kalian akan dikembalikan. Mudah-mudahan kita kembali kepada Allah dalam ridhonya. Kita kembali kepada Allah dalam keadaan Allah ridho kepada kita selama kita hidup di dunia ini, diterima amal ibadah. Begitu pula dengan orang tua yang telah mendahului kita. Maka benarkah para ruh ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi langit dunia sehingga mereka bisa melihat daripada sanak saudara yang mereka tinggalkan? Maka disebutkan dalam kitab I'anah bahwasanya Al-Allamah Abu Bakar Uthman bin Muhammad Syata' Ad-Dimyati Al-Bakri beliau sampaikan, diriwayatkan bahwasanya arwah orang-orang yang beriman syaratnya beriman. Kenapa beriman ini penting? Karena mereka lah yang dikasih kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak beriman, mereka sibuk dengan siksaan dan pertanggungjawaban di alam barzakhnya, sehingga tiada waktu atau tiada sempat untuk datang kepada langit dunia. Mereka arwah orang-orang beriman datang pada tiap malam ke langit dunia dan berhenti daripada langit dunia di mana tempat tinggalnya di bawah itu terlihat. Berhenti di jurusan rumah-rumahnya dan mereka pun berseru dengan suara yang mengharukan 1000 kali. Wahai keluargaku, wahai daripada pasanganku, wahai anak-anakku, saudara-saudaraku, wahai kalian yang mendiami rumah yang pernah aku diami sebelumnya. Wahai kalian yang pernah memakai pakaian yang dahulu aku memakainya. Wahai kalian yang sekarang menikmati harta yang telah aku tinggalkan. Karena tentu saja orang yang wafat itu meninggalkan warisan. Apakah ada di antara kalian yang mengingat dan memikirkanku dalam pengasinganku ini? Dan aku berada dalam tahanan yang cukup lama dalam benteng yang kuat. Barzakh artinya adalah benteng. Pemisah antara alam selanjutnya dengan alam dunia. Sehingga disebut aku dalam pengasihan dengan benteng yang sangat kokoh. Maka beliau pun orang-orang ini berkata, kasihanilah kami, maka Allah akan mengasihanimu. Doakan kami, sehingga Allah akan meridhoimu. Janganlah semua engkau bakhil kepada aku sebelum kamu berposisi sepertiku. Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya apa yang kau miliki sekarang, dahulu pernah aku miliki. Apa yang kau belanjakan sekarang, maka dahulu pernah aku belanjakannya. Maka belanjakanlah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pemeriksaannya dan bahayanya menimpaku sedang kegunaannya bermanfaat kepada orang lain. Masya Allah sedih banget ya. Iya, jadi ada mereka karena dalam kekangan mereka berpesan ya seandainya saya tahu begini saya akan berpesan kepada kalian. Iya ya Allah, ayo doain orang tuanya. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah, oke kita lanjut lagi sekarang waktu kita memberikan kesempatan kepada Ustadz Maulana nih untuk bertanya sama jamaah yang ada di studio. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang mana mau ditanya Ustadz Maulana? Aku udah pilih orangnya. Yang mana? Ibu. Ya. Ibu. Ibu.
Wih, cincinnya bagus banget. Oke, berdiri Bu, boleh perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ida Hidayah dari Majelis Ta'lim Al-Ma'nul Huda. Al-Ma'unah dari Cicalengka, Bandung. Oke, tepuk tangan buat Ibu Ida yang baru dapat hidayah. Bukan. Baru pindah majelis taklim. Oh, baru pindah majelis taklim. Tabung. Mau nanya apa Ustadz? Bu, saya mau nanya. Ibu pernah mimpi nggak? Mimpi ketemu sama orang yang sudah meninggal? Kalau masalah mimpi, saya ini kan tidak tahu ya wajah orang tua saya. Oh ya. Mau bapak ataupun mama saya belum pernah tahu. Karena saya kan ditinggal sama orang tua itu kalau mama saya usia 8 bulan. Terus kalau bapak kalau nggak salah 2 tahun lebih lah. Terus kalau zaman dulu kan belum ada foto, belum ada HP. Jadi sama sekali saya tidak pernah tahu wajah beliau. Tapi kalau misalkan suatu saat pernah saya didatangi gitu ya, bermimpi sama ibu yang berpakaian putih. Tapi wajahnya itu saya nggak kenal, entah itu ibu saya apa bukan. Karena kan saya tidak tahu siapa gitu ya, wajah ibu saya itu kayak gimana gitu. Pernah nanyain juga kan kakak-kakak bilang gini, ya kalau diceritain wajahnya itu gimana ya. Mau tahu nggak wajahnya ibunya ibu? Nggak, belum tahu, kan nggak ada fotonya. Saya kasih tahu. Lihat kaca, pasti mukanya ibu Mirip. persis mukanya ibunya ibu. Iya, mirip Bu. Pasti mirip. Kalau ibu mukanya lain berarti itu ibu saya yang mampir jangan-jangan Ibu. Iya, iya. 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 Enggak ya Bu ya? Di zaman dulu itu belum ada foto. Oh. Secara otomatis Allah ciptakan muka kita itu semirip muka orang tua kita. Supaya ketika kita bercermin kita ingat wajah orang tua. Jadi kalau ibu, yakinlah wajahnya ibu itu mirip wajah ibunya. Iya. Masa wajah? Iya, makasih banyak Ibu. Warahmatullahi Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Ida. Masya Allah. Habib dan Usasam. Kalau Usasam mirip wajah ibunya ya. Campuran kayaknya Ustaz. Campuran. Saya campuran. Oh campuran. Semua campuran. Kalau Bapak mirip siapa? Saya agak mirip ibu saya. Jamaah. Oh jamaah. Tadi kita tanya, pernahkah bermimpi ketemu ibu? Yang maaf orang tua, orang yang sudah meninggal. Maka mohon izin tanpa menggurui, apakah benar rohnya orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah mendapatkan nikmat tapi bisa datang ke mimpi anak? Nah, ingat ya, orang yang meninggal itu orang yang baik itu bisa datang ke mimpi anak. Tapi orang yang tersiksa itu terbelenggu. Roh manusia itu Allah menggenggam jiwa orang itu ketika matinya. Dan menggenggam rohnya orang yang belum mati waktu tidurnya. Maka dia tetapkan kematiannya dan melepaskan roh sampai waktu yang ditetapkan. Karena sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ketahuilah dalam penjelasan ini disebutkan sesungguhnya roh orang yang dalam mimpi itu saling mengenali. Mohon maaf ya, bisa gak ketemu sama orang meninggal? Bisa. Di mana ketemunya? Dalam mimpi. Kalau kenyataan PR kita. Berarti itu jinnya. Kan setiap orang pasti ada jinnya kan? Jin karimnya. Itu yang ditemui di kala kita tidak tidur. Itu jin karimnya. Tapi kalau yang ditemui rohnya itu bisa jadi ketika dapat izin. Dan biasanya yang dapat izin itu adalah orang-orang yang baik. Masya Allah. Tapi hati-hati juga ya. Karena setan itu kan bisa masuk ke dalam mimpi menyerupai wajah orang tua kita. Betul, hati-hati. Tapi ketika orang tua itu datang dalam mimpi untuk menghibur, karena kangennya dan sebagainya. Kalau mimpinya didatengin orang tua diajak ke musyrikan, berarti itu setan Bu yang datang Ya, Bu. biasanya gitu. Biasanya nggak ngomong ya. Iya, nggak Senyum-senyum ngomong. aja. Iya. Kita yang berisik, beliau yang diem. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Oke, kita sekarang mau kasih kesempatan sama jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke,
yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana yang di atas ya? Oke, mana nih? Boleh, silakan Ibu. Perkenalkan dirinya Bu, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami, nama kami adalah Komariah, berasal dari Majelis Taklim Al-Maunah, Cicalengka, Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Komariah. Ini mewakili nama orang banyak Ibu ya kami. Ya. Oh iya lagi. Itu tanda sopan. Iya tanda iya. Ibu mau bertanya sama siapa Bu Komariah? Sama Habib. Habib boleh. Boleh Ibu, silakan Ibu. Boleh ya Habib, saya bertanya. Ya. Di daerah saya ada seorang anak yang kelakuannya selalu maksiat dan tidak pernah melaksanakan sholat, tidak pernah melaksanakan puasa, tapi dia selalu mendoakan orang tuanya. Gimana Bib, itu doanya sampai kepada almarhum atau almarhumah dan diterima oleh Allah atau enggak? Oh gitu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong mana buat Ibu Komariah, silakan dijawab Bib. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Idza matal insanu in qata'a amaluhu. Apabila anak Adam dia meninggal maka terputuslah amalnya. Illa min salasatin, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang diamalkannya dan mengamalkannya. Wa waladin salihin yad'u lahu, dan anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Di sini hadisnya dijelaskan bahwasanya anak yang saleh bahwasanya doanya itu sampai kepada orang tuanya. Tapi di sini tidak dijelaskan hadis bahwasanya anak yang tidak soleh tidak diterima doanya, nggak ada. Paham nggak? Jadi memaknai hadis itu melihat daripada asal usul hadis dan menjelaskan hadisnya. Ketika Rasulullah mengatakan bahwasanya anak yang soleh doanya sampai, anak yang tidak soleh tidak akan sampai. Nah baru nggak akan sampai. Tapi di sini mana sesungguhnya di dalam kitab Ulumul Hadis bahwasanya di dalam penjelasan Imam Ghazali seseorang yang berkata anak kadang tidak soleh. Sehingga doanya tidak berpengaruh bagi kedua orang tuanya. Padahal dia beriman. Beriman. Kesolehan sudah umum pada keturunan orang yang beragama. Terlebih kalau orang bertekad mendidik, merawat dan mengantarkannya kepada kesolehan secara global. Orang tua ya kan, yang mendoakan anaknya atau anak yang mendoakan orang tuanya itu akan sampai. Secara global kita memaknai bahwasanya seperti ini. Apabila orang tua berdosa, anaknya nggak ikut dosa. Apabila anaknya berdosa, boleh jadi orang tuanya terkena dosanya karena tidak mendidik, merawatnya. Tetapi ketika seorang anak dia bertakwa kepada Allah, dia mendekatkan diri kepada Allah, berarti dia anak yang soleh ataupun soleha dan doanya insya Allah sampai. Apabila anak tersebut dia anak yang durhaka, anak yang durhaka seperti Alqamah. Seperti siapa? Alqamah. Maka Rasulullah SAW sampai pengen bakar anaknya. Sampai pengen bakar anaknya agar mendapatkan ridho orang tuanya. Oleh karena itu maknanya adalah doa anak mau soleh nggak soleh insya Allah sampai. Insya Allah sampai. Yang terpenting adalah sekarang ini jadilah anak yang soleh. Ketika kalian tidak menjadi anak soleh soleha celaka kalian. Dunia ini sebentar, hidup sebentar. Hidup nggak akan lama. Oleh karena itu bertakwa dan minta ampunan sama Allah. Bertaubat kepada Allah. Ingat kamu masih hidup hari ini. Boleh jadi kamu mati malam ini atau lusa. Kamu akan kembali lagi ke dunia. Betul, tepuk tangan dong. Jadi buat jadi orang soleh dan soleha itu kepentingannya buat siapa? Buat kita sendiri. Ini Masya Allah luar biasa. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Pelajaran yang hari ini kita bisa dapat insya Allah banyak banget. Masih di tema kita hari ini. Kutunggu kalian di rumah masa depan. Kita akan lanjut lagi pembahasan kita setelah yang satu ini. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah